Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara generasi milenial, mahasiswa milenial, kita bertemu kembali dalam dakwah Islam transitif episode yang ke-51. Sebagaimana yang saya katakan pada episode sebelumnya, bahwa mulai episode 51 kita akan masuk ke dalam kajian yang lebih terkait kepada kajian ilmu usul fiqh, khususnya yang berkaitan dengan apa yang disebut oleh para ulama ad-daruriyah al-khamsah, yaitu menjaga kehidupan universal yang menurut ulama paling tidak ada 5 permasalahan besar yang menjadi darurat. Artinya harus dalam artian jika tidak ada atau tidak dilaksanakan, maka akan dapat merusak tatanan kehidupan, bahkan bisa merusak, menghilangkan nyawa sekalipun. Ad-daruriyah al-khamsah. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin menyatakan dalam konteks ataupun konsep usul fiqh yang ditawarkan oleh Islam transitif, yang juga saya jadikan sebagai landasan epistemologis Islam transitif, yang saya sebut dengan usul fikih sosiologis. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa hari ini, mengingat perkembangan kehidupan umat manusia, maka kajian ilmu usul fiqh harus sudah masuk ke tahap langkah-langkah pengkajian kembali, rekonstruksi, apakah dalam bentuk perluasan ataupun dalam bentuk penambahan materi, ataupun dalam bentuk mengaktifkan kembali sesuatu hal yang barangkali telah dinasakh dalam kajian-kajian usul fiqh. Saudara-saudara, beberapa contoh dapat kita kedepankan. Misalnya, dalam kajian usul fikih klasik, konsep nasakh mansukh misalnya, para ulama bersepakat bahwa nasakh mansukh dalam kajian usul fikih yang terkait dengan Al-Quranul Karim sepertinya tidak hanya Allah yang menasakh ayat-ayat tersebut, tetapi saya melihat para ulama klasik berperan penuh menentukan mana ayat yang dinasakh, mana ayat yang menasakh. Bahkan juga pada sisi-sisi tertentu, tidak hanya ayat menasakh ayat, tetapi juga terkadang hadis mempunyai power, mempunyai kekuatan, legalitas untuk menasakh daripada ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini sepertinya perlu pengkajian lebih jauh. Ini salah satu contoh dalam konteks kekinian yang terus berkembang. Sebagai contoh, ayat yang berkaitan dengan al-wasiyat, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidain wal aqrabin. Artinya ayat ini menegaskan wajib berwasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Nah, tetapi dalam kajian usul fiqh, ayat ini telah dinasakh, kata ulama, dengan turunnya ayat-ayat waris. Dan bahkan dinasakh juga oleh sebuah hadis. La wasiyata liwarisin. Tak ada waris, tidak ada wasiat atau tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, saudara-saudara, ini barangkali perlu pengkajian lebih dalam. Karena pembagian warisan bukan hanya persoalan hak, tetapi juga di sana ada rasa keadilan. Ada silaturahim yang harus dihubungkan. Tidak hanya antar ahli waris, kaum kerabat, tapi termasuk juga dengan para orang-orang miskin, orang-orang fuqara, tetangga, ataupun mereka yang dekat dengan si mayit ataupun yang meninggalkan warisan itu. Namun saudara-saudara, saya dalam episode Islam Transitif ini, kita tidak masuk ke dalam perdebatan itu. Nanti itu akan kita tulis dalam buku usul fikih secara tersendiri. Itulah usul fikih sosiologis. Nah, dalam episode ceramah ataupun dakwah Islam Transitif, sebagaimana saya katakan tadi, kita akan masuk ke dalam permasalahan ad-daruriyah al-khamsah, yaitu adanya 5 bagian, 5 persoalan penting yang menjadi darurat, yang menurut para ulama ini wajib terpenuhi, wajib terfasilitasi, wajib dijaga dalam perjalanan kehidupan. Nah, saudara-saudara, ad-daruriyah al-khamsah yang menjadi amat sangat penting dalam kajian Islam, hukum Islam ataupun Islamic law, ini ialah berkaitan dengan persoalan hak-hak ajasi, hak-hak mendasar manusia, human rights, ataupun hukuk al-insan, sekaligus juga kewajiban untuk memenuhi, menjaga, mempertahankannya, dan juga memproklamirkannya, agar semua orang tahu bahwa ad-daruriyah al-khamsah, bahwa hukuk al-insan, bahwa human rights, yang menurut para ulama klasik paling tidak dikelompokkan ke dalam 5 hal penting tadi, 5 hal yang darurat tadi. Ini juga orang-orang tahu bahwa itu memang wajib untuk dijaga, dipelihara, dan dipenuhi keberadaannya. Nah, saudara-saudara, para ulama, misalnya Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, kalau kita lihat nanti di buku beliau Al-Mustashfa, dan Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, sebenarnya kedua tokoh fuqaha ini telah luas berbicara tentang pemenuhan dan penjagaan hak-hak dasar tersebut. Yang tadi saya katakan, mereka ciptakan istilah ad-daruriyah al-khamsah, pemenuhan dan penjagaan 5 hal yang primer, yang bersifat darurat. Apa itu? Mereka menyebut yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua,
hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa, menjaga diri. Yang ketiga adalah hifzul akal, menjaga akal. Yang keempat adalah hifzun nasal, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifzul mal, menjaga harta. Saudara-saudara, akan tetapi saya melihat bahwa kelima konsep ad-daruriyah al-khamsah ini lebih banyak ataupun perannya lebih banyak dimainkan secara individual dan sangat personal, sehingga sepertinya pemahaman dan aplikasinya sedikit agak terasa sulit untuk dikembangkan dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Misalnya dalam konteks keindonesiaan dan dalam konteks global. Kenapa? Karena ini terkait dengan pemahaman-pemahaman ad-daruriyah al-khamsah yang sedikit agak sempit difahami oleh katakanlah para masyarakat, para ahli hari ini, yang membuat beberapa sisi dari konsep ad-daruriyah al-khamsah ini menemui resistensi di dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudara, oleh karena situasi, kondisi sosial yang terus berubah, maka saya dengan gagasan Islam transitif ingin mencoba, dan itu telah saya tulis dalam buku Islam Transitif Filsafat Milenial, bahwa kelima istilah ad-daruriyah al-khamsah tadi itu telah saya coba dengan menggantinya dengan beberapa istilah, tetap juga dalam 5 istilah, tetapi dalam setiap satu istilah atau konsep itu ada bahagian dari daruriyah al-khamsah versi imam-imam klasik yang saya gabungkan atau saya buat dalam sebuah istilah tersendiri, atau ada juga sesuatu yang hampir terlupakan oleh para imam itu yang sesungguhnya sangat darurah saya munculkan dalam kajian ad-daruriyah al-khamsah versi usul fikih sosiologis Islam transitif. Kelima istilah itu saya sebut dengan life. Darurah menjaga life, kehidupan. Yang kedua adalah love. Darurah menjaga cinta. Yang ketiga adalah faithful. Darurah menjaga kesetiaan. Dalam hal ini termasuk keyakinan. Dan yang keempat saya sebut dengan dignity, yaitu darurah untuk menjaga kehormatan, harga diri. Dan yang kelima saya sebut dengan welfare, yaitu kesejahteraan. Saudara-saudara, insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang ke-52 nanti. Penjelasan lebih jauh tentang ad-daruriyah al-khamsah versi usul al-fiqh sosiologis Islam transitif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim dan salam transitif.